Wah, iki aku bangsa kutu-kutu walangatoga utawa serangga. Aku iki rayap. Aku rayap manggonku ning jero lemah, sok-sok ya ning nggon kayu. Mangane werna-werna. Nah iki sanadyan to aku iki serangga, nanging kudu padha ngerti donyaning serangga supaya apa? Supaya mirunggane para manungsa kuwi ngerti marang gunane serangga. Dadi ora sak wiyah-wiyah marang kewan liyane supaya alam iki tetep apik, ekosisteme tetep seimbang. Wis ngono kuwi welingku tumrap para sedulur-sedulur. Matur nuwun. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Itu tadi singkat cerita di tangan Dalang Agung atau Ki Agung yang menceritakan tentang pewayangan tokoh serangga. Unik bukan? Mungkin Anda sendiri tidak banyak yang menjumpai wayang serangga dengan syarat-syarat atau pesan-pesan yang sederhana tetapi juga membumi, mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian alam dan juga menjaga keseimbangan bumi. Spesial sekali edisi hari ini kita menghadirkan sosok yang mengajarkan tentang bagaimana mencintai alam melalui wayang serangga. Beliau adalah Bapak Agung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol pemirsa bersama saya Putri Rahmadani, Maestro Wayang Serangga. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Bangga Magelang berikan solusi, ruang rebuknya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, seperti biasa, jika Anda belum mengikuti sosial media kami, segera kunjungi sosial media kami di Instagram kami di @magelangtv, atau jangan lupa untuk subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Hari ini ketemu dengan sosok yang kami tunggu-tunggu. Apa kabar Bapak Agung? Ya lumayan. Lumayan lah ya, Ya. Sehat kan lumayannya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini datang dengan membawa banyak tokoh serangga dalam pewayangan. Tapi sebelum saya tanya lebih detail ini siapa saja di sini, saya pengen kenalan lebih dekat gitu. Ada cerita di balik semua, sejak kapan Pak Agung ini mengawali tokoh-tokoh serangga ini dalam pewayangan, atau memang dari dulu memang sudah mencintai wayang begitu? Kalau wayang serangga ini dipentaskan ya sekitar tahun 2011 atau 2012 ya. Atau mungkin 2013, saya agak lupa sekitar ya. 2011, ya, sekitar itulah 2013 ya. Sekitar itu. Nah, memang kalau sebetulnya sebelumnya itu sebelum wayang serangga saya juga sedikit belajar tentang wayang Purwo itu. Maksudnya yang Purwo. Mahabharata Ramayana, tokoh-tokohnya Pandawa, Kurawa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada teman membuat wayang serangga ya, Pak Sujono namanya, Pak Sujono Kron. Kapan-kapan bisa diwawancara boleh sendiri, ke Pak Sujono ya. nanti. Nah, itu beliau membuat wayang serangga, kemudian ketemu dengan saya, tapi waktu itu masih wayangnya itu masih belum dipentaskan gitu. Nah, ketemu dengan saya, kemudian terjadilah lakon-lakon wayang serangga ini. Jadi itulah sedikit tentang awal dari. Kenapa memilih serangga sih Pak Agung? Kan tadi sudah belajar wayang-wayang Purwo di mana mungkin itu lebih banyak dikenal orang, ya kan? Tapi ini memang sedikit unik ya, tak banyak orang tahu tentang wayang serangga gitu. Kenapa kemudian memilih yang serangga? pertama itu unik ya, maksudnya unik itu bentuknya juga berbeda Istimewa dengan karakter ya? wayang yang lain. Betul. Bentuknya juga unik, tidak dijumpai dalam karakter wayang yang lain. Kemudian yang kedua
Itu ini alasannya sebenarnya agak idealis begitu ya. Okay. Jadi sebenarnya berangkat dari keprihatinan tentang situasi umumnya pertanian. Pertanian itu kan sekarang para petani kita semua itu kan sangat tergantung pada unsur-unsur kimia. Penggunaan kimia yang berlebihan. Benar sekali. Pestisida, insektisida dan lain sebagainya. Sehingga situasi di alam itu kan sudah mulai tidak seimbang. Gitu, tidak seimbang karena penggunaan zat-zat kimiawi yang terlalu over gitu ya, terlalu over sehingga kondisi ekosistem itu menjadi tidak bagus lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga berkesempatan untuk bertemu para ahli serangga namanya entomolog, para profesor-profesor ahli-ahli serangga itu mereka juga memperbincangkan kegelisahan yang sama bahwasanya bagaimana kita itu bisa mengembalikan ekosistem itu dengan lebih seimbang, gitu ya. Begitu. Jadi itu alasan idealis ya. Saya harus mengambil bagian dalam hal ini meskipun melalui jalur yang berbeda, pertunjukan gitu ya, jalur pertunjukan. Tapi mudah-mudahan melalui hal ini kita bisa kembali kepada pertanian yang organik, yang aman untuk kita konsumsi. Betul. Kira-kira berangkat dari kegelisahan ekosistem dan juga bagaimana menyeimbangkan alam, begitu ya. Ya, betul. Ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mencintai, bukan hanya budaya sendiri, jadi mengawinkan antara kecintaan terhadap budaya dan juga kecintaan terhadap alam, begitu ya. Ya, dan karena saya sendiri juga berprofesi sebagai petani sehingga sangat dekat dengan alam bisa ya. merasakan kok begini ya. Saya dulu nanam cabai juga kan, nanam cabai, nanam terong dan lain sebagainya. Memang penggunaan pestisida itu ataupun insektisida itu saya sendiri bisa merasakan memang sudah terlalu over, dan terlalu tergantung pada itu. Saya bayangkan kalau logikanya kan kalau ada buah begitu, buah terus ada ulatnya, ulat itu makan buah, itu kan artinya ulat itu tidak mati makan buahnya, sehingga kita makan malah justru dalam tanda petik aman. Benar, gitu ya. Soalnya serangga aja makan gitu ya, berarti itu tanda bahwa sebenarnya itu aman. Dan sebetulnya kalau kita mempelajari, tapi itu lebih dalam lebih lagi kompleks ya. Lebih kompleks, lebih dalam. Jadi memang serangga itu jadi makhluk ciptaan Tuhan juga. Betul. Semua ciptaan Tuhan kan semuanya memiliki fungsi dan peran. Nah, cuman sekarang perannya itu sudah tidak seimbang sehingga serangga itu identik dengan hama. Ya, wereng lah, apalah dan lain sebagainya. Sehingga rayap dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu perlu waktu dan juga perlu perjuangan, perlu mengedukasi masyarakat ya. Mengedukasi masyarakat itu memang seperti itu. Tadi tokoh yang dimainkan adalah Rayap ya. Oh, yang mana? Yang ini? Yang pertama tadi di opening. Ini Rayap. Iya, itu namanya siapa? Ya, Rayap. Rayap ya. Memang Rayap. Dengan tokoh-tokoh serangga ini memang nama asli ya diberikan adalah nama-nama dari serangga itu sendiri ya. Karena juga untuk memperkenalkan Jadi ini adalah Rayap, meskipun karena seni rupa sehingga Rayap digambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah, dulu ada, tapi tidak saya bawa wayang serangga kan cuma termasuk jenis serangga itu tengu. Tengu kan kecil sekali. Belum pernah bisa membayangkan ya seperti apa kan wujudnya. Harus ada visualnya seperti ini untuk kreativitas ya. Gitu ya. Sebenarnya budaya wayang ini benar-benar mengawinkan banyak kesenian ya, banyak arts atau banyak budaya gitu. Selain tadi pertunjukan ya, pagelaran, ada juga seni rupa mungkin ya dalam pembuatan, kemudian juga
banyak kesenian yang tergabung di dalamnya. Ya. Salah satu tadi tokohnya bisa digambarkan, kalau wayang itu kan memang penggambaran kehidupan manusia atau kehidupan yang ada di bumi ya, tokoh pewayangan, wayang puro atau segala macam. Kalau di wayang serangga ini sendiri, salah satunya tadi rayap, apakah penokohannya itu juga kemudian digambarkan sesuai dengan sifat asli rayap begitu? Jadi ada dua macam ya. Okay. Yang pertama ini tergantung pada kepada siapa kita menyampaikan hal ini. Tergantung audiensnya. Tergantung audiens. Ya, jadi kalau yang pertama itu tentunya misalnya misinya adalah memang mengedukasi tentang serangga, sehingga karakternya juga memakai serangga. Kita belajar tentang rayap itu makanannya seperti ini. Nanti dia pola hidupnya seperti ini, sehingga rayap itu kegunaannya seperti ini, kemudian merugikannya di seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita tunda setelah jeda pariwara berikut ini. Boleh? Ya, setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.